sebelum masuk lebih lanjut mengenai startup kitabisa.com ini, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu profil dan bagaimana perkembangan dari startup kitabisa.com ini. Jadi teman-teman, kitabisa.com ini merupakan wadah untuk penggalangan dana dan donasi secara online yang biasa kita dengar dengan sebutan crowdfunding. Tim Kitabisa ini percaya bahwasanya sudah sepatutnya kita memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif seperti menabur kebaikan dan saling tolong-menolong. Kitabisa ini memotivasi masyarakat Indonesia agar bisa menggalangkan dana dalam berbagai hal yang mereka butuhkan dan yang ingin mereka bantu seperti itu. Sudah lebih dari 14.000 orang yang terdanai oleh kitabisa.com ini. Contohnya seperti program pendirian masjid di Chiba, Jepang, itu yang paling populer ya, terus banjir Garut dan lain sebagainya. Nah, kitabisa.com ini resmi karena sudah memiliki izin dari Kementerian Sosial, yaitu izin PUB dan izin UPS. PUB adalah izin pengumpulan uang dan barang, sedangkan izin UPS itu izin unit pengumpulan zakat. Nah, Kitabisa ini merupakan startup yang bergerak di bidang social enterprise, yaitu startup yang bergerak di bidang sosial lah, seperti itu. Maka dari itu mereka tetap mendapatkan keuntungan. Di Kitabisa ini mereka mendapatkan keuntungan atau mengambil profit sebesar 5%, dimana itu terkecuali pada program bencana alam dan zakat. Nah, selanjutnya untuk perkembangan di kitabisa.com ini, mula-mula berdiri oleh yang biasa kita sapa Kak Timi. Itu di tahun 2013 dia meluncurkan gerakan sosial bagi teman-teman dia yang membutuhkan bantuan seperti sakit apalah gitu. Nah, kemudian pada 2014 beralih fokus ke wadah donasi online. Nah, dari wadah donasi online inilah dia mendapatkan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Maka di tahun 2017 mereka meluncurkan aplikasi Kitabisa. Nah, dari aplikasi inilah pada tahun 2018 bergabung 1 juta orang lebih bergabung di Kitabisa ini dan terkumpul dana 500 miliar lebih. Selanjutnya berlanjut pada 2019, berlanjut tetap saling jaga, saling amanah, dan memunculkan program-program baru seperti program menolong mereka yang kreatif tetapi tidak memiliki dana untuk menciptakan suatu hal yang baru, suatu proyek yang baru. Itu kita bisa dapat membantu mereka yang kreatif seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu profil dan perkembangan tentang Kitabisa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko dan tantangannya. Nah, selama pandemi virus corona atau COVID-19 masih melanda Indonesia, dibutuhkan sebuah sikap yakni gotong royong antar masyarakat. Sebab sejak Kitabisa berdiri 2013, pihaknya telah menginventarisasi penggalangan dana untuk memulihkan keadaan seseorang yang menderita ancaman kesehatan. Nah, untuk itu pihaknya pun fokus untuk mencari mitra agar orang-orang yang membutuhkan donasi untuk pengobatannya agar mendapatkan pertolongan. Nah, dan berharap seluruh komunitas dapat terus berkolaborasi saling bahu-membahu untuk sedikit meringankan orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Pada masa-masa penuh tantangan seperti ini, kita sangat membutuhkan orang-orang yang untuk berkolaborasi, terus untuk menghubungkan orang-orang yang ingin berbuat baik gitu kan, terus dengan melakukan kebaikan dan berfokuskan tujuannya untuk kembali dan mencari mitra yang tepat. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi kita bisa untuk bertahan terhadap setiap tantangan. Ada 3 poin utama. Yang pertama itu berkolaborasi. Nah, memang setiap perusahaan ataupun organisasi harus bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar organisasi tersebut. Untuk tetap bertahan dan menjaga agar perusahaan tetap bisa bergerak, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh kita bisa adalah membangun kolaborasi dengan media partner lainnya. Langkah ini perlu sangat difikirkan oleh sebuah perusahaan karena dengan memutuskan untuk membangun kolaborasi dengan perusahaan lainnya, maka target dan tujuan dari perusahaan tersebut dapat dicapai dengan tepat dan juga berkepanjangan. Namun memang dalam memilih partner untuk berkolaborasi, perusahaan juga harus sangat memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang untuk bisa memilih partner yang tepat dan sejalan sesuai dengan visi misi yang diterapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan Gojek, di mana kedua perusahaan ini, Gojek bersama kita bisa menciptakan fitur terbaru dari Gojek, yaitu GoGive. Jadi GoGive itu terdapat di aplikasi Gojek, di mana mampu untuk mengakomodasi dan juga mempermudah pengguna untuk berdonasi ke Kita Bisa. Selain itu juga Kita Bisa sudah bekerja sama dengan beberapa yayasan sosial lainnya. Yang pertama itu ada ACT, Dompet Duafa, dan juga Sekolah Relawan. Kemudian yang kedua ada menggunakan tahap strategi komunikasi. Yang pertama itu ada teknik penyusunan pesan one side issue. Nah, one side issue ini ialah teknik penyampaian pesan yang dimana menonjolkan pada sisi kebaikan atau keburukan sesuatu. Nah, dalam hal ini kita bisa lebih menonjolkan dari setiap kelebihan yang mereka miliki, yang dimana hal ini akan berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata masyarakat luar. Kemudian untuk media komunikasi, kita bisa menggunakan Facebook dan juga WhatsApp, kemudian juga Instagram itu sebagai media online utamanya, dan pastinya media online ini sudah memiliki peran dan fungsinya masing-masing seperti itu. Kemudian ada strategi event offline. Jadi event offline ini itu adalah di mana kitabisa.com ini melakukan kolaborasi dengan acara-acara tertentu dengan cara berpartisipasi sebagai narasumber atau pembicara suatu acara tersebut. Yang ketiga adanya transparansi. Nah, memang bukan hanya good governance aja ya yang harus memiliki sikap transparansi, namun perusahaan startup juga harus memiliki sikap ini. Nah, pada website kitabisa.com memiliki detail dari jumlah-jumlah yang telah disalurkan, seperti campaign yang telah terdanai, kemudian juga ada jumlah donasi dari zakat yang telah tersalurkan, dan ada juga jumlah orang baik yang telah bergabung atau donatur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat sikap keterbukaan terhadap donatur yang telah berdonasi di Kitabisa ini. Kemudian adanya sikap transparan dapat membangun kepercayaan atau trust dari masyarakat luar yang ingin berdonasi melalui Kitabisa. Nah, di sini saya Binta Sakti akan menjelaskan 4 poin strategi penunjang eksistensi Kitabisa ini. Yang pertama yaitu mengajak kolaborasi antar lembaga. Nah, di sini antar lembaga ini atau instansi ini yang akan diajak kolaborasi yaitu lembaga kesehatan atau lembaga sosial. Karena Kitabisa ini kan bergerak di bidang sosial yang dimana membantu penggalangan dana untuk membantu orang-orang yang kena bencana atau yang sakit. Nah, di sini juga bisa untuk bekerja sama bersama bidang-bidang atau instansi kesehatan atau sosial yang ada di masyarakat atau di pemerintahan. Nah, yang kedua, mencari vendor atau perusahaan yang ingin disponsori. Nah, di sini kita juga bisa untuk bekerjasama bersama vendor-vendor atau PT-PT perusahaan yang besar untuk membantu proses pendanaan atau sponsoran yang nantinya benefit yang akan didapatkan oleh PT-PT tersebut atau vendor-vendor tersebut akan dipampangnya lembaga atau PT tersebut di logo atau di setiap banner yang akan dilaunchingkan di Kitabisa seperti itu. Lalu yang ketiga, menyebarkan informasi sosial ini dengan luas agar program galang dana terpenuhi. Jadi di sini Kitabisa ini juga bisa melalui program-program atau menyebarkannya ini bisa via website atau via YouTube juga bisa. Jadi tidak melulu via Instagram ataupun
via cuman artikel seperti itu. Lalu yang keempat, menjalin kerjasama antar media entertainment. Nah, di sini kita bisa untuk bekerjasama bersama stasiun TV atau stasiun televisi seperti yang sudah besar-besar namanya seperti Trans 7, Trans TV untuk selalu disounding atau diiklankan program atau galang dana dari Kita Bisa sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih. Menurut saya itulah untuk 4 poin strategi untuk penunjang eksistensi dari organisasi atau komunitas Kita Bisa ini. Terima kasih.